Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian menonton dan mendengarkan podcast ini. Welcome back to Dika Dagu Podcast. Wah, keren. Ya, hari ini gua nggak tahu kedatangan apa gua yang ngundang apa dia yang mau datang gimana ya. Pokoknya ya gua ngundang sih awalnya, terus dia mau. Ya udah ya, berarti kedatangan lah ya. Kedatangan. Gua kedatangan teman bicara dari salah satu guru juga. Dia itu guru juga di salah satu sekolah negeri di Jakarta Selatan. Gue tidak mau menyebutkan nama sekolahnya, takutnya nanti ada ya 1-2 hal lah yang dan beliau ini sama-sama teman dari jurusan seni, tapi kita beda seni. Kebetulan gue di bagian seni rupa, dia bagian seni musiknya, dan kita baru ketemu kurang lebih tahun lalu ya pertama kali tahun lalu ya tahun lalu ya. Oke. Nah, gue akhirnya nanya-nanya sedikit tentang dia, dan ternyata dia udah duluan nih mulai YouTube-nya. Udah subscribernya udah berapa? 3.000? 2.000? 3.000-an kayaknya. Wah, 3.000-an kan. 2.000. Tapi udah lama banget itu. Baru 3.000. Dipikir-pikir kayaknya itu subscribernya murid semua ya. Enggak. Satu murid, itu yang kedua tetangga gue sama saudara-saudara gue lah pasti. Sampai 3.000 ya. Sampai 3.000. Oke, gue perkenalkan, ini adalah namanya Fikram Fahru Razi. Ya, betul. Fahru Razi. Oke, Fikram Fahru Razi. Tepuk tangan dulu. Oke, halo teman-teman penontonnya Dika Dagu Podcast. Asik. Yang sebenarnya ini season 2 ya? Season 2. Nah, ini makanya ini gue dengan konsep baru. Season 2 ini jadi nggak terlalu yang monoton audio doang sih, karena kemarin juga banyak bilang, Pak bikin dong yang ya murid gua sih, jatuhnya murid gua juga. Pak bikin dong ada videonya jadi lebih menarik lah, katanya gitu. Lebih ke situ sih. Oke. Pak Fikram ini guru juga, dia seorang guru seni musik. Kalau gua kan seni rupa, kemudian dia waktu itu bisa kenal sama dia karena kita terlibat satu acara, yaitu pensi virtual ya. Nanti yang belum pernah nonton, ada di link deskripsi, nanti gue kasih contoh videonya. Terus juga beliau ini ternyata seniman gitu. Gue lihat beberapa videonya, dia mencoba mereact, mencoba cover, terus mencoba nyanyi juga. Wah, itu keren banget sih. Di sini gue mau coba ngobrol, mungkin lebih perkenalkan diri dulu aja kali ya, biar gue lebih tahu banyak dulu nih, dan teman-teman juga yang dengerin dan nonton bisa tahu lu tuh orangnya apa sih, kayak gimana sih gitu. Berarti gue perkenalan nih. Ya, perkenalan dong. Kayak anak baru ya, kayak anak baru. Maba. Ya, anak baru. Halo teman-teman. Lu nyapa penonton lu apa? Belum ada namanya nih justru. Jadi gue ya udah pendengar lah. Ya oke, halo teman-teman pendengarnya podcast Dika Dagu. Karena lu introduce guanya sebagai guru ya, jadi gua harus ngomong saya dong, gimana? Bebas, gua aja ngomong. Aman ya? Lu. Oke, ini kan lagi di luar kita tidak pakai kita nih kan. Kita tidak pakai di luar jam dinas kita, jadi kita lebih santai aja. Ya, gua Fikram Fahru Razi, guru seni musik. Job lainnya juga ya berkesenian, sama seperti Dika juga pasti. Selain ngajar juga dia juga pasti banyak kegiatan seni yang lainnya. Biasa sih guru-guru seni kayak gitu ya. Dan selain jadi guru ya gue main musik, entah itu on the stage maupun off the stage ya. Jadi gue kadang ngerjain recording, kadang gue ngerjain video musik, yang konten-konten juga. Kadang gue ngajar privat
alat musik ya dan lain-lain lah. Gitu-gitu sih ya, perikutan sama musik aja. Sama satu lagi sih, gue sekarang lagi hobi banget sama tanaman. Nah, gue main tanaman. Iya. Nah, ini orang ya tiba-tiba lagi pandemi. Tapi baru ya. Baru-baru ini lo posting. Dari bulan September lah. Iya. Ya ini orang tiba-tiba posting tanaman. Ada apa tuh? Coba boleh ceritain dikit dong. Karena gue baru mulai ngonten, baru mulai produktif bikin podcast, bikin YouTube itu emang pas lagi pandemi juga gitu, karena kebutuhan siswa kan, awalnya siswa yang bikin materi-materi pelajaran gitu kan, gitu videonya baru tuh. Nah, lu kenapa tanaman? Apa alasannya awalnya? Jadi gini, kan pandemi itu kan merusak segalanya ya. Rumor-rumor pandemi merusak segalanya nih. Yang tadinya gue ada contohnya nih ya. Tadinya gue ada beberapa murid privat gitar. 4 apa 5 gitu ya. Itu hilang semua, Bre. Itu hilang semua. Iya, itu hilang semua. Benar-benar. Maksudnya hilang tuh mereka minta libur dulu. Ya, tadinya kan gue pikir cuma ya maksimal sebulan lah. Di situasi yang kurang ajar kayak gini kan. Tapi artinya privat itu yang lu datang ke rumahnya saat itu? Iya, gua datang ke rumahnya. Oke. Gua yang datang ke rumahnya, terus ada yang datang ke sini juga, ada cuma satu orang yang datang ke sini. Karena mereka lebih nyamannya di rumah sendiri ya gitu ya. Iya, kebanyakan gua yang kesana supaya merekanya lebih nyaman aja sih. Oke. Nah, itu habis tuh. Itu habis. Studio rekaman gue sepi. Oh my god. Pasti. Karena ya lu paham kan waktu awal-awal kabar pandemi itu orang yang keluar rumah pakai masker, kalau dia bisa pakai baju astronot pasti dia harus pakai baju astronot kalau dia punya kan. Itu apa ya? Separno itu gitu loh. Bahkan termasuk gue sendiri, karena gue ke Alfamart nih, Bre, kemarin tuh waktu awal pandemi. Pulang dari Alfamart itu gue mandi, Bre. Baju langsung gue cuci, langsung gue rendam. Iya, gue ngalamin. Lu ngerasain gitu gak sih? Ngalamin gue. Iya, maksud gue setelah sekian lama akhirnya everything okay gitu, nggak yang sebegitunya banget. Tapi gue nggak tahu ya maksudnya mungkin dari teman-teman tenaga kesehatan atau teman-teman yang keluarganya terdampak juga, ya gue juga turut berduka cita sih. Tapi yang dulu gue lakukan itu sampai sebegitunya justru malah menakuti diri gue sendiri dan merusak psikologi gue sendiri. Benar. Kayak gitu kan. Nah, itu habis juga tuh. Akhirnya pendapatan gue bisa dibilang hilang setengahnya. Oke. Itu kan sayangnya. Maksudnya biasanya ada segini nih, terus tiba-tiba tersunat kan. Entah kemana tuh liau tuh duit. Ya namanya duit kan berasa ya. Ya udah, gue akhirnya pusing pikir cari cara gimana nih supaya pendapatannya tetap segitu. Terus gue lihat ini peluang bisnis tanaman itu kan. Oke. Karena lagi hype banget, parah. Itu hype banget, dan gue akhirnya mencoba memulai itu bersama partner gue. Dan dia udah mulai duluan sebenarnya. Terus gue nyoba ikutan dan coba minta diajarin gimana sih kita bisnis tanaman dan lain-lain. Dan ternyata untuk gue dan dia yang terhitung baru beberapa bulan mulai itu kemarin, hasilnya alhamdulillah banget gitu. Maksudnya ikutan hype jadi kebawa gitu. Oke. Ya walaupun belum nutup yang sebelumnya hilang itu sih, cuma seenggaknya ada income tambahan lagi gitu loh. Dan ternyata seseru itu main tanaman. Dan sekarang gue mikirnya gue suka nih ngeliat tanaman-tanaman ini tumbuh nih. Bukan yang tadinya gue orientasi gue duit banget ya, maksudnya gue beli tanaman sekian gue jual sekian, gue beli sekian jual sekian, atau teman gue punya tanaman sekian
gue yang masarin, gue dapet fee dari iklannya gitu ya, karena gue punya akunnya kan, gue yang punya akunnya tadinya kayak gitu, tapi sekarang gue yang mulai ngerasa ngejual pohon ini tuh, wah ini pohon ini bagus nih, sayang nggak jadi gue jual gitu, jadi sekarang malah numpuk nih tanaman gue. Aduh, seru Be, lo harus nyoba sih itu. Oke, iya memang juga. Tapi setelah benar-benar beberapa bulan sih ya, setelah beberapa bulan pandemi awal itu, orang-orang tuh baru mulai nyari tanaman, mulai nyari kayak apa namanya, bukan bumbu dapur, sebutannya apa sih namanya? Si jahe ya, pokoknya jahe lah. Iya. Ini segala macam itu baru rempah-rempah ya, rempah-rempah tuh baru setelah sekian bulan baru tuh, oh ini efeknya bagus buat imun, buat ini. Ya sama, gue juga tadi dengan cerita lu tadi, gue juga kebetulan sama gitu, karena gue juga kan sempat ngajar les privat juga untuk beberapa siswa, tapi yang anak-anak SD gitu kan, jadi masih yang bisa gambar-gambar yang biasa lah gitu. Tapi dari situ juga, wah itu gila sih dampaknya juga, karena orang tua pun juga khawatir kan. Makanya tadi lu bilang ketika lu ke Alfamart mandi, itu gue ngerasain. Jadi gue tuh gini, gue tuh kalau misalkan mau ke Alfamart, mau ke Indomaret, gue nanya dulu nih. Jadi sebelum gue mandi, gue nanya dulu, ini mau ke Indomaret Alfamart gak? Mau beli nitip-nitip apa enggak nih gitu kan. Kalau emang mau, ayo sekarang gitu. Udah gue mandi. Harus mandi lagi. Nah, panik beli makanan banyak gitu kan? Iya benar. Iya betul. Wah, gokil sih, tapi emang ya itu nah itu makanya ini salah satunya yang kenapa gue undang lo di sini, karena kita juga sebagai guru gitu mengalami dampaknya, dan beberapa yang dikeluhkan sama guru-guru adalah ternyata yang paling nggak enak tuh adalah nggak ketemu murid gitu. Yang benar. Kita udah mulai bosan, udah mulai udah nggak ada semangatnya deh ngajar tuh. Benar. Ngerasain nggak sih? Benar. Ya gue juga pas sebulan pertama tuh asik. Jujur gue ngerasa asik banget. Sebulan pertama tuh, wih gila, gue libur tambahan ya, pandemi gini paling sebulan juga ada gitu kan ya. Bener. Sebulan depan juga gue ketemu murid kan, normal lagi. Masuk ke bulan kedua tuh, gue mulai pusing sama inovasi gue ngajar, karena gue nggak siap sama kondisi kayak gini kan. Dan ternyata gue harus bikin video ini, harus menjelaskan dengan cara yang lain, yang tadinya gue bisa menjelaskan di depan mata mereka, tapi setelah pandemi ini gue harus berinovasi dengan cara, ya itu salah satunya kita bikin video ya kan. Lu juga bikin video kan di channel lu kan? Iya. Video ngajar itu. Terus kita berkutat dengan Google Education itu, yang ada Google Classroom dan lain-lain. Terus kita ngulik Zoom meeting, gimana biar caranya Zoom meeting itu bisa lebih dari 40 menit, itu kita cari-cari kan. Tapi setelah berbulan-bulan menjalani ini, ya positif negatif, maksudnya bukan positif negatif, plus minus dirasa kita sih pasti ada ya, enak-enaknya ada, nggak enak-enaknya juga ada. Tapi kalau masalah nggak enaknya itu terkait sama tanggung jawab kita kan sebagai guru kan, seberapa bisa materi kita diserap sama peserta didik kita, ya nggak sih? Betul. Nah, dengan cara daring kayak gini, mata pelajaran kita tuh nggak cocok, Bre. Sangat nggak cocok. Mata pelajaran kita tuh nggak cocok banget buat belajar jarak jauh gitu, dengan segala latency dan telatnya Zoom ini ya kan. Gua ngomongnya sekarang sepersekian detik kemudian baru nyampe di lu kan, pasti kayak gitu kan. Lu bayangin misalkan gue main gitar, murid gue main piano, murid gue main drum. Kalau mainnya bareng-bareng via Zoom pasti ngaco. Nggak mungkin. Nah itu dia. Langsung gitu. Iya, itu yang bikin gue kangen. Terus mendapatkan WhatsApp, contohnya kayak, Pak maaf saya nggak bisa hadir di kelas Bapak karena kuota saya habis. Itu sedih banget loh. Itu sedih banget. Ya Allah, maksud gue, nih anak mau belajar nih, tapi kuotanya nggak ada. Dan gue yakin juga pasti ada beberapa guru yang nonton ini,
mereka juga pasti pernah ngalamin kayak gitu, dan bahkan beberapa dari mereka mungkin ya udah nak, mana nomor handphonenya, saya beliin kuota, itu pasti ada kayak gitu-gitu. Karena kita tahu banget kondisinya mereka kayak gimana kan. Iya. Mungkin udah sering gak hadir dengan alasan yang sama, atau lebih nggak lebih sih, maksudnya yang sedihnya lagi tuh kalau misalkan kita udah ngejelasin dengan segala macam cara, dia masih bingung dan bilang, Pak maaf saya tadi nggak ngerti selama Zoom meeting Bapak. Oh itu juga. Oh iya, benar. Mana ya? Kalau gue di depan lu bisa gue kasih nih gitar gue, silakan dicobain, main bareng-bareng gitu. Tapi ini kan jauh ya, jadi nggak bisa. Benar. Itu yang bikin kangen sih. Artinya fasilitas lah ya, artinya fasilitas yang mereka terima, yang mereka dapetin tuh tidak sama ketika mereka tatap muka sama kita gitu. Pasti. Pasti, dan hak mereka juga, hak mereka untuk mendapatkan materi pembelajaran juga pasti jauh berkurang. Jauh sekali. Itu lebih ke apa? Lebih kasihan lagi tuh teman gue yang guru matematika. Wah itu yang eksak deh pokoknya. Itu juga kesulitan juga ternyata. Oh ini ya masalah rumus segala macam itu ya? Rumus dan lain-lain. Bahkan beberapa dari mereka ya kan nggak semuanya melek teknologi ya. Betul. Untuk nulis itu kan virtual, mereka butuh alat kayak semacam drawing pad gitu ya nggak sih? Iya ya kayak pen tablet gitu lah modelnya. Terus mereka beli itu, terus belum tentu ngerti cara ngoperasiinnya, cara konekinnya dan lain-lain. Itu juga kan jadi trik sendiri. Tapi hikmahnya sih kita jadi belajar sesuatu betul. Yang baru sebenarnya. Cuma ya tetap enakan sekolah langsung sih. Iya. Ya itu makanya kan banyak yang bukan banyak sih, ada beberapa yang bilang dulu lagi tatap muka pengennya cepat pulang. Pengennya banyak libur, tapi ketika udah dikasih malah nyesel, malah maunya masuk gitu loh, yang itu padahal cuma segelintiran kata gitu ya, tapi buat kita tuh jadi iya ya bener ya, artinya bersyukur sih, apapun bersyukur sebenarnya. Jadi pelajaran. Jadi mikir ternyata dulu tuh enak ya gitu ya. Iya. Ya artinya dengan segala dinamikanya ya pasti kan kalau tatap muka pasti ada. Aduh bete nih kayak gini-gini. Terus beberapa saat kemudian, asik ya kelas ini, asik ya ketemu dia, si anak ini, si anak itu. Tapi si anak ini, nah yang kayak gitu-gitu tuh yang nggak bakal kita temuin di kelas virtual kan? Aduh, kita gini, minusnya kelas virtual itu adalah kita nggak tahu karakter anak per anak ini yang baru ya. Kalau yang mungkin yang kelas 11, kelas 12 kita udah beberapa paham. Kalau yang untuk yang SMA gitu. Yang baru-barunya yang kelas 10, yang kelas 7 ini benar-benar aduh ini anak gimana gitu. Mungkin di depan kita bisa aja dia baik, bisa aja dia benar dengan indahnya gitu untuk ya Pak maaf ini, padahal kita nggak tahu backgroundnya dia gitu. Iya. Dan di beberapa ini kan kebetulan gue habis bagi rapot tengah semester nih ya. Oh ini di bulan-bulan ini nih. 10. Kelas 10-11. Oke. Kalau anak kelas 11 kan mungkin udah tahu cara belajar ya. Maksudnya cara belajar karena mereka sempat ngalamin situasi normal selama 1 semester lebih. Terus setelah itu baru pandemi kan. Iya. Nah, kalau anak kelas 10 ini kan memang dari awal masuk mereka udah langsung BDR nih. Iya, kelas 10. Nah, ada beberapa 2021. Ada beberapa dari semester 1. Ada beberapa anak tuh yang setiap gua kontak ada keluhan dari guru mapel lain, gue kontak karena gue wali kelas ya, Nih anak gue kontak, kamu kenapa nggak hadir hari ini di mata pelajaran ini, misalkan di mata pelajaran A. Iya Pak, saya tadi kesiangan kayak gitu misalkan kan. Terus ya udah tugasnya dikerjain ya. Iya Pak, siap. Iya Pak, siap. Der, kemarin 10 mata pelajaran nilainya di bawah KKM. Pusing gak lu? Aduh. Sebagai wali kelas ya kan? Sebagai wali kelas, gue pusing, bre. Gila lu gak? Mau ngomong apa gue sama orang tuanya coba? Maksudnya ya
jangan sampai lu tinggal kelas, karena kalau misalkan lihat angka dari nilainya itu bisa banget buat nggak naik kelas. Makanya gue jadi ya ampun, gue salah banget nih nggak perhatian lebih gitu ke dia ya. Iya. Tapi karena gue pikir iya pak, siap, iya pak, oke saya kerjain, iya pak, kita udah iya, merasa pak, anak ini akan udah aman gitu, nih ya. Iya udah aman. Pas bagi rapot dapat nilai dari guru-guru lain ceder, ya Allah, wah sedih banget gue, rasa gagal gue jadi wali kelas. Tapi masih ada setengah semester lagi kan, jadi gue pikir masih bisa lah dia buat ngejar itulah, mudah-mudahan. Biar gimana pun kan tanggung jawab ya, anak orang dititipin ke sekolah. Bener. Buat dia jadi nambah pengetahuan gitu, jangan sampai terkesan gagal di sekolah ini kok jadi gagal gitu. Itu sih gue yang nggak mau banget tuh. Oke. Ya artinya kan kalau nggak tatap muka kita nggak tahu dia nih beneran iya atau yang iya doang gitu kan. Bener. Kan enak gitu, kita yang bener kamu, kita tekan gitu loh, ini pak iya. Gak kepantau lah hari-harinya juga gitu. Pasti. Nah itu yang kayak gitu yang bikin gue bingung tuh. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi kan, kemarin juga kan mau PTM gak jadi. Katanya tetap Juni. Pelajaran tatap muka mau normal lagi ceritanya. Cuma kemarin nggak jadi, ya udah tunggu, katanya sih bulan Juli ya. Juli itu tahun ajaran baru ya mudah-mudahan insya Allah segera deh, karena kita jujur guru udah mulai jenuh, anak-anak juga pengennya keluaran sekarang kan, pengennya pasti. Oke. Nah lu tadi tapi Bre, gimana di luar sana nih penonton lu sekian juta itu pasti bingung, Bre. Belum amin sih, siapa tahu kan. Ntar gue promote berjuta-juta nih nonton nih. Amin. Malaikat. Nggak nambah view kalau malaikat mah. Tapi mereka mungkin nanya, Bre, itu guru kok gondrong gitu. Itu sebenarnya menurut gue hikmah juga sih. Oke, apa tuh? Lu kuliah gondrong gak sih, Bre, dulu, Bre? Pernah sempet gondrong gua. Pernah gondrong, iya. Cuma gua gak betah. Bukan gua. Benar. Kalau gua banget. Oh gitu. Ya lu gondrong tuh. Profil lu yang dulu aja foto profil Gmail lu. Iya, Gmail gua. Foto lu ngirim video pensi virtual tuh. Ini orang mukanya ketutupan rambut. Soalnya faktor rambut gue yang gak bisa diatur kalau misalkan pendek, Bre. Kalau segini kita ikat, gue bisa pakai bando gitu kan ya. Kalau rambut gue pendek tuh, wah ampun, nggak bisa diapa-apain. Nah, itu menurut gue sih hikmah positifnya tuh buat gue pandemi, gue bisa gondrong lagi, walaupun baru segini ya, dan beberapa minggu ke depan mungkin bakal gue potong karena bagi rapot nih nanti. Tidak. Oh ya, sorry. Seenggaknya gue udah bikin beberapa video lah dengan rambut ini. Ya oke, sip. Salah satu di video gue ya. Ya benar. Nanti kalau gue mau mengenang rambut gue gondrong, gue nonton video ini lagi. Nah, oke, tadi untuk ketika lu belajar atau mengajar untuk anak-anak, lu udah mulai bingung metodenya, kemudian juga inovasi buat kita lebih semangat tuh gimana gitu ya. Nah, terus kemudian tadi lu bahas lu bagi rapot itu masih virtual atau gimana? Di semester lalu dari ganjil ke genap itu gua enggak offline gue, jadi langsung, tapi dengan durasi sesingkat-singkatnya ya. Anak ibu siapa, ini rapotnya cabut. Anak bapak siapa, ini rapotnya cabut. Oh, konsultasinya paling 1-2 kata yang bisa inilah, yang kesalahan di apa gitu palingnya. Iya, yang perlu banget nih. Perlu banget diomongin baru gue omongin di situ. Selebihnya silahkan konsultasi via WhatsApp atau telepon
atau Zoom kayak gini nih. Kayak gitu. Okay. Nah, tapi rapor tengah semester ini yang kemarin tuh gue full online. Karena masih tengah semester juga kan ya. Yeah. Jadi sekedar kalau zaman kita dulu nyebutnya rapot bayangan. Ya kan? Iya. Iya, jadi buat bayang-bayangan aja nih anak gue belajarnya udah nyampe mana sih, sebangku apa sih dia, atau ngaco apa sih misalkan pembelajarannya nggak nyampe gitu ya. Kayak gitu sih. Oke. Gue ngajar dari 2013. Itu gue sambil PKL. Sampai detik umur lu sama gue jauh banget ya. Gak usah dibahas. Udah pada tahu semua. Gue lama di kampus ya. Lanjut. Ya, gue dari 2013 sampai detik ini itu belum pernah merasakan jadi wali kelas. Nah, lu tadi bilang lu wali kelas. Enak gak enaknya wali kelas saat tatap muka ataupun sekarang lagi daring? Coba share enak ke gue deh, kali enaknya sampai gue jadi wali kelas jadi kayak gini. Okay. Gue nggak pernah jadi wali kelas sebelum ini, Bre. Jadi gue baru ngalamin jadi juga? Iya, baru ini. Walau gue kan ngajar dari 2017. 2017 gue ngajar, Agustus 2017 tuh gue ngajar sampai tahun ini baru gue jadi wali kelas. Jadi gue nggak ngerasain jadi wali kelas tatap muka tuh, gue nggak ngalamin. Oke. Jadi yang daring ini ya baru ditunjuk lah ya. Wali kelas. Oke. Tapi kalau gue lihat-lihat ya, tetap enakan pas tatap muka karena kita bisa lihat perkembangan anak-anak kita tuh seberapa gitu. Iya. Kalinya dia melenceng tuh palanya bisa langsung kita lurusin. Nah, enggak, lu salah jalan nih lo ini gitu. Kalau misalkan daring gini ya ampun. Lu ngetik Bre, lu salah jalan lewat sini. Iya Pak, siap. Tak tahu apa jadi kemana tahu kan hasilnya jadi kemana-mana. Iya. Gitu sih. Oke. Oh gitu ya. Jadi pokoknya kalau lu belum pernah jadi wali kelas mah pertahankan lah, jangan nggak usah jadi wali kelas. Pusing megang tanggung jawabnya, itu kan namanya tanggung jawab ya. Iya sih. Jadi beban gitu loh. Kalau gue mah mungkin karena masih baru kali, gue juga nggak ngerti sih. Mungkin yang emang belum pernah lu memegang satu tanggung jawab yang itu langsung ke anak gitu ya. Kalau kita kan sebagai pengajar ya artinya tanggung jawab kita cuma ini anak atau enggak ngikutin pelajaran kita gitu. Tapi kalau wali kelas kan benar-benar yang harus kita tahu backgroundnya dia, kemudian kita juga harus tahu dia tuh sikapnya sebenarnya seperti apa. Kalau dari gini juga ribet banget sih. Gue sih nggak kebayang gitu susahnya anak baru nih gimana. Iya, nah dan gue ketimpahan anak baru itu loh. Kelas 10 ya berarti ya dapatnya? Kelas 10 gue. Ih, ampun. Karena ya baru mereka kan masa transisi dari SMP yang masih anak-anak banget. Masih ada unsur mikir sendiri kan. Iya. Baru menuju gue harus bisa mikir sendiri nih di SMA ini. Nah itu ngawal di masa transisi itu tuh wah ampun. Pusing. Jangan lah, pokoknya lu mau udah pertahankan aja, nggak usah jadi wali kelas. Ya artinya gue coba ini juga sih. Terkadang gue begini, gue dulu ketika kerja itu ada keinginan pengen jadi wali kelas karena gue tipikal orang yang sebenarnya ketika sama anak murid saat tatap muka gitu ya, anak ini konsul ke gue juga jadi seneng untuk nge-share-nya gitu, untuk kayak entah mereka perlu kasih soal tugas atau mungkin kayak Pak saya nggak usah ngerjain tugas Bapak karena di rumah saya begini Pak begini. Jadi ada semacam konsultasi itu gitu. Tapi makanya gue beberapa kali kayak kemarin sebelum gue pindah ke sekolah yang sekarang, teman-teman gue yang di podcast itu, yang guru-guru muda itu kan mereka jadi wali kelas, semua udah jadi wali kelas. Terus gue bilang gini sebelum pergantian sebelum pandemi, gue bilang gini, dia kan pada komplain, bukan komplain sih, kayak agak ngeluh lah gitu kan.
aduh nilainya belum nih, guru ini belum, aduh ribet banget gitu. Terus gue tuh ngasih masukannya, ya udah sih jalanin aja, gue bilang gitu kan, ini jalanin aja, gak usah ngeluh, gue bilang gitu kan. Lu awas lu ya, gue sumpahin lu tahun depan jadi wali kelas gitu. Ya gue mah jadi wali kelas gitu loh, gue rasanya gitu. Karena gue sendiri ada keinginan gitu, kayak apa sih, pengen tahu tantangan itu kayak gimana gitu. Sesulit apa gitu. Saran saya jangan masuk ke lubang tersebut itu. Jangan. Terus ini loh Bre, satu lagi. Ini juga sih sebenarnya jadi apa ya? Jadi dilema karena kebiasaan kali ya. Dulu waktu gue masih sekolah, nyokap gue tuh setiap ada pembagian rapot atau kenaikan kelas, itu tuh biasanya orang tua murid tuh ngasih apa entah itu bingkisan atau apapun itu ke wali kelasnya. Lu pernah ngalamin gak sih? Iya, pernah. Nah, itu kan kita nggak boleh nerima ya? Secara sebagai ininya tidak. Iya, itu kita nggak boleh nerima karena khawatir dan memang pasti akan mempengaruhi psikologi kita ketika kita ngelihat si anak itu. Oh iya, benar. Itu pasti banget. Misalkan ibunya si A ngasih sekedar kue gitu misalkan waktu bagi rapot ya, walaupun ini pasti ada yang menyangkal dan bilang itu sih tergantung individunya masing-masing aja, bisa netral atau enggak gitu. Tapi secara memori kita pasti nginget, oh ini anak si yang udah ibu ini yang pernah ngasih, nggak mungkin. Iya. Pasti ada tanda lebih tuh di pala anak itu tuh pasti ada tanda. Oh ini anak ini dia di jidatnya ditulis kue coklat gitu misalnya. Pasti kan kita inget kayak gitu ya. Nah itu juga jadi tantangan berat tuh Bre. Kayak gue kemarin tuh waktu rapor semester ganjil. Enggak waktu rapor semester ganjil. Ganjil kegenap. Semester 1 ada mungkin dia nggak baca WhatsApp gue di grup kali ya. Gue bilang, Bapak Ibu mohon maaf, tidak perlu Bapak Ibu membawa bingkisan atau apapun, karena gue udah dengar dari salah satu wali murid nanya ke gue, Pak Fikra mau apa ini? Oh, gue bilang udah poin langsung nanya. Iya. Oke. Nggak usah Bu, jangan. Menurut regulasinya, menurut SOP-nya, saya tidak boleh menerima apapun dari Bapak atau Ibu wali murid karena itu bisa tergolong ke dalam gratifikasi. Walaupun setahu gue yang tertulis sebagai gratifikasi itu di atas nominal sekian sampai sekian gitu ya. Lupa ada detail. Ada minimalnya lah gitu ya. Iya. Gue nggak detailnya gimana, gue nggak ngerti deh. Walaupun niat Bapak Ibu baik, saya tahu, tapi baiknya supaya sama-sama enak, tidak perlu membawa apa-apa. Gue bilang gitu. Nah, datanglah tuh salah satu ibu-ibu, karena gue kan bagi rapot tuh secepat mungkin ya, sesingkat mungkin karena menghindari komunikasi dan kontak langsung. Tibalah tuh salah satu wali murid bawa ini Bre, kayak bingkisan kue gitulah, seplastik gitu. Terus ini Pak Fikram, untuk Pak Fikram. Terus ada apa? Ada keluhan apa ya terkait dengan anak saya, kurang lebih gitulah, nanya soal anaknya. Sebelum gue cerita tentang anaknya, gue nolaknya kan susah ya Bre. Maksudnya bukan karena susahnya karena gue mau banget tuh barang, enggak. Tapi susahnya gimana caranya gue nolak supaya ibu nggak sakit hati. Iya, supaya si ibu ini, gue udah bawa-bawa ditolak dong, gitu kan gak enak banget ya kalau bisa sampai dia mikir kayak gitu kan. Terus gue menyusun kata dan kalimat sedemikian rupa lah tuh pokoknya, sampai intinya mohon maaf ibu, saya nggak bisa nerima ini, jangan sakit hati, jangan tersinggung, karena menurut aturannya saya tidak boleh menerima apapun barang dan lain-lain tuh. Saya tadi pagi udah bilang di grup, ibu baca nggak ya? Iya Pak, maaf saya nggak baca ya, emang nggak boleh sama sekali ya Pak? Udah nggak apa-apa, dibawa aja buat di rumah atau buat di ruang guru. Maaf Bu, nggak bisa sama sekali. Ibu boleh lihat deh, guru-guru di kelas yang lain itu juga nggak ada yang terima apa-apa.
gue bilang gitu kan, karena emang faktanya kayak gitu kan, kita nggak boleh. Oh kalau gitu baik Pak, saya bawa lagi nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Mohon maaf ya Pak Fikram. Iya nggak apa-apa Bu, saya juga mohon maaf nolaknya juga. Takut ibu tersinggung gitu. Itu kan susah ya Bre. Maksudnya takutnya namanya perasaan orang kan. Iya. Ya udah gue bawain nih capek-capek, gue udah beliin siang-siang gitu dari kemarin. Gitu. Ditolak dong gitu. Gue takutnya kayak gitu tuh. Makanya itu juga menurut gue sih salah satu tantangan. Dan dari situ gue keluar kan ke, jadi wali murid itu ada setiap kelas tuh ada ininya, ada wakilnya lagi. Ya jadi kayak perkumpulan satu ini kayak komite lah. Jadi istilahnya ketua kelas wali murid. Oh ya, oke. Ya, ada 2 orang nih. Ada 2 orang ngobrol kan, gue di depan. Ngobrol, iya Bu tadi saya mamanya si ini bawa ini, saya tolak, saya nggak enak banget, saya bilang gitu. Nanti kalau misalkan ada apa-apa tolong bantuin saya ngomong ya di grup supaya lebih clear, lebih jelas gitu. Iya Pak Fikram, kenapa sih Pak Fikram nggak mau dikasih barang-barang atau dikasih apa gitu? Kalau saya biasanya dulu waktu SMP tuh kayak gitu, memang kata dia. Ceritakan tuh, ada yang dikasih emas, ada yang dikasih tas. Terus kalau yang ibu-ibu, iya gokil, gue bilang juga gue gokil. Ada yang dikasih ya pokoknya dia ditanya dulu mau apaan, lagi butuh apaan, bukan mau apaan, lagi butuh apaan, nanti itu yang dikolektifin beli sama orang tua murid itu. Nah itu kan sebenarnya ya kondisi ekonomi mereka juga kan nggak semuanya sama, iya nggak sih? Iya. Dan akan membebankan mereka yang maaf dalam tanda kutip kurang mampu, ya nggak sih? Ini jadi kayak misalkan, ada apa ya? Wah, ibu ini bisa ngasih ini, kita nggak ngasih nggak enak ya, gitu jadinya. Nah, iya, walaupun di kolektif ya, misalkan satu wali murid ngasih 100.000, ketika 100.000 itu memberatkan salah satu wali murid, itu kan jadi zolim juga kan. Benar. Itu sebenarnya sih kalau menurut gue dari regulasi yang itu tuh, poin itu tuh salah satunya menghindari yang kayak gitu. Dan itu gue jelaskan dengan panjang lebar menurut aturan dan lain-lain. Oh gitu ya Pak Fikram. Iya Bu, saya bukannya nolak karena saya nggak mau. Awalnya gue bilang itu, saya bukannya nolak karena saya nggak mau menerima pemberian dari wali murid, tapi menurut aturan saya nggak bisa, dan itu nanti jadinya salah paham antara saya dengan pejabat-pejabat lah, gue bilang gitu kan, kepala sekolah dan lain-lain gitu. Ternyata mereka punya solusi, Bre. Oh ya, kalau gitu Pak Fikram kirim alamat aja ke kita, nanti kita yang ngirim langsung ke rumah Pak Fikram, kan jadi nggak ketahuan. Nah tuh, gimana coba tuh? Sulit kan? Akhirnya gue bilang, nggak bisa Bu, pokoknya udahlah saya mah, daripada saya ada rasa gimana-gimana, kan nggak enak juga nanti jadi pilih kasih atau gimana. Gak apa-apa lah, nggak usah, saya mah nggak ngarepin itu sama sekali, gue bilang gitu kan. Yang penting anak-anak ini aja. Iya, yang penting pembelajaran selesai sampai naik kelas gitu. Ya udah, pokoknya Pak Fikram tenang aja gitu. Udah gue tutup tuh, gue cabut tuh, masuk ke kelas lagi tuh gue, karena ada orang tua murid lagi yang ngambil rapot kan. Jadi gue masih mikirin gimana cara nolak. Takutnya dia mempersiapkan, ya gue bukan kepedean, tapi dari kalimatnya dia tuh kayak mempersiapkan sesuatu gitu, karena udah jadi kebiasaan mereka. Dan khawatirnya itu jadi kebiasaan terus, dan ternyata itu nggak boleh. Berarti yang gue lakukan sama ibu gue juga waktu gue masih sekolah juga ternyata nggak boleh. Setelah gue pikir-pikir, setelah gue jadi guru ya, itu juga susah tuh Bre. Makanya udahlah, mendingan gue usah jadi wali kelas. Enak lu nunggu kayak gitu loh. Tapi kadang-kadang gue ini sih, kalau gue sih pribadi kayak apa sih gitu yang dirasakan wali kelas gitu. Sebenarnya gue pengen nyobain itu gitu, karena pada masanya gue waktu itu jadi guru mapel biasa, and then gue jadi pembina ekskul. Gue kan ngerasain, oh jadi kita tuh kayak gini. Oh kalau jadi guru yang kategori kita punya job desk yang di luar kerjaan kita, misalkan ya untuk ngurusin akreditasi lah atau apa, jadi tahu juga oh kayak gini kondisinya gitu. Dan nah ini
mau gue sangkut pautkan dengan background kita nih berdua nih, dimana kita ternyata nih for your info, jadi kita sebenarnya itu dari alma mater yang sama gitu kan, alma mater yang sama, cuma beda tahunnya aja ya. Gak usah tanya jauh, ya? Lebih muda siapa. Gak usah tanya lebih muda siapa ya, sudah kelihatan ya pasti gitu. Tapi kalau muka pasti mereka bilang tuaan gue bre, karena gue sering banget gue dibilang tua. Ikhlas gue, Rido. Ya mungkin karena image lu ya jenggot, bewok gitu kan. Oh iya ya. Mungkin kumis gitu, mungkin itu lebih ke situ. Tapi kalau beda lah ya, usah ngomongin umur makanya. Ya, gue juga baru. Nah, kita punya background yang sama, satu alma mater yang sama. Kita cuma beda jurusannya aja. Pikram ini jurusan seni musik, gue seni rupa. And then kita ketemu tadi seperti kita singgung, kita ketemu di pensi virtual yang menurut gue itu apa ya, jadi ajang silaturahmi semua sih. Gue kalau nggak ada acara itu, gue nggak ketemu elu, gue nggak ketemu si Desbi, nggak ketemu si Alfian. Itu orang-orang itu nanti akan masuk juga kita ke podcast, tenang aja. Iya. Gue incar tuh orang-orang tuh. Terus Ferdi juga yang basicnya bukan seni kan, dan gue ketemu sama abang senior gue, ketemu guru gue dulu di SMA. Wah, gue bilang, wah ini benar-benar pemersatu banget sih ya gitu. Selain ya udah gak usah dibahas. Nah, terus ya maksudnya selain yang lainnya itu gitu, ini salah satu acara yang buat gua jadi kayak akhirnya silaturahmi lagi, bisa tahu sama satu sama lain. Nah, lu masuk tahun berapa cuy waktu itu? Dan lu kita lintas seni, tapi kita biasanya kalau sama-sama seni musik, seni tari dan seni rupa itu biasanya kita punya temen juga gitu. Dan lu punya nggak teman-teman di angkatan lu saat itu yang lintas seni ya gitu, yang beda seninya? Ada. Lu masuk kampus. Lu tahun berapa? Masuk tuh gue 2013. Oke, 2013. Ya, jadi waktu lu PPL gue baru masuk tuh, ya kan? Terus kalau temen lintas seni, maksudnya lintas seni tuh antara jurusan gue sama jurusan lu kan berarti? Iya. Ada sekitar 3 atau 4 lah, 3 atau 4 orang yang angkatan gue ya, karena gue angkatannya waktu itu tuh zaman gue baru mau mencoba untuk akrab lagi, setahu gue ya. Maksudnya setahu gue gimana? Oh, maksudnya sempat agak dulu kan lo tau nggak sih, dulu sempat ada kelas ya nggak sih? Iya. Cuma gue nggak begitu. Mungkin angkatan lo kali itu yang kelas itu. Iya nggak sih, angkatan lo nggak sih yang kelas tuh? Gue tuh 2010. Ya 2010 gue. Terus iya kan? Terus memang saat itu bukan kelas jatuhnya. Apa ya, dibilang nggak kompak juga enggak juga, artinya ini sih kayak masing-masing egois aja sih. Artinya senior udah ngomong gue sih nggak tahu ya maksudnya detailnya gimana, mungkin ada teman-teman yang memang yang nonton video ini dan mereka ngalamin langsung. Gue sih nggak tahu karena gue nggak terlibat langsung, tapi yang gue dengar kabarnya seperti itu. Tapi kan akhirnya angkatan lu tuh yang bikin konser kolaborasi. Penggeraknya tuh angkatan lu 2010, angkatan gue 2010, angkatan tari 2010. Iya. Kalau lu tahu. Aduh, iya pernah benar. Di panggung itu, ya, panggung PS ya itu ya. Iya. Di GKJ deh kalau nggak salah. Oh, yang itu mah yang acara gede itu beda. Gue nggak ikut saat itu. Nah, pokoknya acara memang acaranya gede, tapi ketuanya itu anak tari kalau nggak salah waktu itu. Apa nama eventnya lupa lagi gue. Pokoknya ada namanya lah itu. Nah itu ngegabungin. Nah dari situlah tuh baru itu di tahun pertama gue masuk 2013 kalau nggak salah. Itu di tahun pertama gue masuk, acara itu ada. Akhirnya mulai deket lagi tuh. Nah
gue ketemu teman gue yang lintas jurusan itu, which is di jurusan lu itu, justru gara-gara kegiatan rohani. Bagaimana? Kegiatan rohani? Kan di sepertinya jurusan kita tidak ada rohani-rohaninya. Ada. Oh, ada segelintir, ada segelintir. Oke, terus ada segelintir. Ya. Tapi justru malah lebih banyak jurusan lu dibanding jurusan gua. Oh iya. Nggak tahu ya, itu mungkin terjadi di angkatan gua doang kali ya. Di angkatan lu tuh ada namanya, seingat gua namanya Eki. Oh, ya kayak gua tahu. Eki di jurusan lu itu satu kelompok mentoring sama gua. Eki, aduh. Lu tau gak sih mentoring itu dulu? 2013. Oke, lupa gue. Terus. Ya itulah dia pokoknya ya. Dia tuh satu kelompok mentoring sama gue. Dia ada dua temennya lagi, gue lupa namanya. Kalau diingetin mah gue inget kali, cuma gue lupa. Karena mentoringnya tuh khusus di kelompok gue itu khusus orang-orang dari jurusan seni. Di ini nggak sih, di yang belakang jurusan gue mentor di masjid apa di mana? Gue di masjid. Di masjid ya. Kan lu ada musola tuh yang belakang tuh. Ya, musola kecil tuh dekat fotokopi. Aduh, namanya apa sih, gue lupa dah. Dekat hima gue dulu. Di belakang kan? Iya, dekat pendopo. Iya situ. Bukan di situ. Oh, enggak di situ. Itu kan becek mulu, Pak. Kalau gue sholat di situ becek ya. Lembab banget kita. Kagak dapat matahari pisan itu. Mojok. Iya. Ketutupan gedung. Enggak, gue di masjid. Masjid. Terus? Ya itu gue paling ketemunya ya gara-gara di situ dan nggak komunikasi banget sih. Paling sempat waktu itu komunikasi sama sama ketua BEM-nya, Ketua BEM Hima ya. Kalau lo Hima ya, Ketua Hima lu yang angkatan gua. Oh, si Bocor. Bukan. Bocor. Adi namanya Adi siapa gitu, gue lupa namanya. Terus ya, tapi padahal Bocor. Yang tinggi kurus orangnya. Angkatan gua itu. Oke. Oh, di situ. Karena waktu itu gue sempat mau bikin anjir, lu tau gak sih, ini di kepala gue lagi ngebayangin nama acaranya itu. Tapi nggak bisa terucap, kesel banget kan. Iya, kalau yang itu waktu itu sempat mau ngajakin bikin itu lagi, ngajakin bikin event itu lagi, cuma entah gimana ceritanya waktu itu nggak jadi akhirnya. Karena kita juga di kampus juga untuk birokrasi acara-acara kayak gitu agak susah sih ya. Kalau kitanya nggak punya, ibaratnya kalau kita nggak punya backingan sponsor yang kuat, acara tuh akan sulit jalan sih. Gue ngerasain itu gitu, karena gue dulu sempat jadi wakil Hima 2000. Lu sama gue berarti, gue juga wakil Hima. Oh iya. Iya. Oh, gue wakil Hima 2014, 2014. Terus gue ketua MPA, Master Plan Akademik. Ketua MPA 2013 tuh, makanya angkatannya Bocor tuh gue yang megang MPA-nya. Sempat chaos juga tuh, wah kacau deh. Nah, oke, ini bicara tentang kehidupan di kampus. Lu sebagai anak yang waktu masih SMA atau mungkin masih jauh dari dunia perkuliahan gitu, lu bakal memang mengincar jadi guru musik atau sekedar jadi seniman pemusik, atau ngikut aja gitu? Atau mungkin lu punya cita-cita sendiri awalnya, gue pengen jadi gue pengen jadi ini, terus tapi gue masuknya ke sini aja deh gitu, atau gimana? Peran lu tuh di gimana tuh, coba? Gue masuk kampus tuh SNMPTN kan. SNMPTN gue milih seni musik, kan milihnya 2 kampus, 2 jurusan masing-masing. Seni musik, psikologi,
kampus kita, terus seni musik, psikologi, kampus yang di Bandung. Wih, mana tuh? Iya, sejenis sama kita tapi di Bandung. Oh, iya, oke. Gue agak ngeri gue kalau nyebut nama bakal dipublish kan. Daripada gue ngerjain lu nyensor kan. Iya. Oke. Kita skip aja nanti, oke, namanya. Oke. Ya, itu di Bandung. Terus alhamdulillah kepilih kan. Langsung di pilihan yang pertama tuh. Gue pengennya itu sebenarnya jadi musisi. Oke. Tok musisi. Gua nggak tahu itu. Pokoknya gue nyari kampus yang negeri tapi seni musik dan masih kejangkau dari rumah gue. Ya cuma itu doang. Beda lagi yang lain. Yang lain adanya swasta dan bayarannya lo tahu sendiri kuliah seni bayaran kan gila mahal banget pasti. Pada saat itu aja udah mahal ya, gimana sekarang ya? Iya mahal banget. Akhirnya pilihlah itu kan karena yang paling memungkinkan. Pas gue masuk gue kan dulu ada briefing sebelum MPA ya. Lu ada nggak sih? Iya 3 hari ya, kan? 3 hari waktu pas, itu 3 hari pas di briefing ternyata lu harus jadi guru. Kaget gue pas dibilang kayak gitu. Lu masuk sini harus jadi guru, nggak bisa lu masuk sini jadi musisi, buang mimpi lu jauh-jauh. Lu kesini mau jadi komposer, buang mimpi lu jauh-jauh. Nah gue didoktrin kayak gitu tuh sama senior gue yang lagi jadi ketua yang lagi ngelaksanain MPA kan. Kaget kan gue. Ya mau cabut gimana, udah nanggung dan udah ngeluarin biaya dan masuknya juga masuknya juga tergolong gampang kan. Maksudnya gue alhamdulillah dimudahkan sama Allah gitu masuk ke situ tuh dengan jalur gampang, gue nggak pakai tes dan lain-lain kan. Terus akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Itu mungkin feeling gue waktu itu. Itu mungkin cuma kalimat-kalimatnya dia aja. Tidak menganggap serius. Ya masalah pelaksanaannya, masalah pelaksanaannya terserah gue dong. Hidup gue. Dulu gue pikir kayak gitu. Tapi pas masuk kuliah, gue dulu nggak pernah belajar musik secara formal. Mungkin lu juga kayak gitu, nggak pernah belajar seni rupa secara tekniknya yang seperti ini apa, cara narik garis kayak gimana gue juga nggak tahu ya. Yang seni rupa itu gimana? Gue juga sama kayak gitu. Gue nggak bisa baca not balok, gue nggak bisa tahu teori musik segala macam, itu gue bener-bener nol masuk situ. Gue cuma modal gue bisa main gitar elektrik, udah itu doang. Dan harapan gue pada saat itu gue mau kuliah belajar ngeband. Karena sebelum kuliah gue main musik ngeband. Ternyata di sana basicnya musiknya musik klasik. Makin kaget lagi gue. Makin yang tadinya gue udah mikir, wah gue bakal bisa ngeband nih, gue bakal bisa kayak gini, ternyata nggak bisa. Wah udah tuh shock banget gue shock banget. Akhirnya adaptasi gue agak lama dulu, mungkin sekitar 1 semester atau setahun lah. Gue nggak bisa berbaur sama teman-teman seangkatan karena gue harus pulang, karena rumah gue jauh banget ya di Bogor ya. Gue naik motor, jadi kelar kuliah gue pulang, kupu-kupu lah dulu kita disebutnya istilahnya kan. Kupu-kupu banget sampai akhirnya gue nemu mata kuliah yang ternyata memang harus kolaborasi banget sama teman-teman itu di semester di tahun kedua. Mau nggak mau gue pulang larut. Akhirnya gue capek pulang larut, berangkat pagi subuh kan gue udah jalan. Akhirnya gue ngekos, dan dari ngekos ya udah itu makin berbaur dan ternyata yang dibilang harus jadi guru itu memang bukan menjadi keharusan, tapi secara halus lu dibimbing menuju ke arah sana karena mata kuliahnya juga ada mata kuliah pedagogik kan. Dan musiknya juga nggak sedalam kampus-kampus yang gue tahu ya. Musiknya nggak sedalam kampus-kampus yang belajar seni musik murni. Gitu. Jadi ya udahlah, nih ada peluang gue jadi guru. Ya udah jadi guru. Masalah bermusik di luar guru, ya gue bisa tetap bermusik di luar guru walaupun
waktunya nggak sebebas teman-teman gue yang tetap memilih jalur jadi seniman tok gitu ya. Kan banyak tuh teman-teman gue yang sekarang jadi gitarisnya Unmesh, terus ya banyak lah mereka ya session playernya gitarisnya Unmesh sekarang tuh senior gue sekarang. Ada yang gabung sama Soulja jadi drummernya Soulja. Ada yang bikin album bagus-bagus, banyak bahkan yang ada yang buka studio rekaman, ada yang jadi session player untuk ngisi rekaman musisi-musisi, ada yang sekedar main di kafe tapi sekali main tapi dalam sebulan dia bisa 20 sampai 30 kali main, which is pendapatannya bisa jadi 20 juta sekian. Ada juga yang banting setir justru jadi apa, itu kan banyak banget ya. Namanya jalan hidup, nggak tahu. Dan gue udah kecemplung jadi ini guru gitu ya udah, dan gue tetap bisa melakukan kegiatan gue main gitar elektrik, gue punya studio rekaman, dan gue juga masih bisa tetap manggung beberapa waktu gitu jika memang waktunya memungkinkan ya. Tapi sebenarnya gue jadi bersyukur sih, waktu gue bermusik itu memang berkurang sedikit, tapi gue ada pegangan yang udah pasti nih. Karena kan yang kayak gitu-gitu kan nggak pasti ya, maksudnya sekali dapat gede mungkin mereka gede banget jebret gitu kan, tapi untuk konsistensi dan keberlangsungannya itu kan kita nggak tahu. Karena yang gue tahu kalau kita jadi seniman bener-bener pure seniman itu, seniman murni itu ya apa ya, bukannya merendahkan, bukannya kita membedakan, cuma yang udah pernah gue rasain adalah itu jatuhnya kayak memang kita bisa jadi hype ketika memang kita dibutuhkan, ketika kita memang ada masanya lah gitu untuk kita bisa benar. Berproduktifnya, kemudian kita berkreasinya. Tapi ketika udah dan konsisten tuh susah. Wah, itu konsisten berseni itu susah. Dan ya lu kalau nggak jago-jago banget, kalau di gue ya, kalau di skena gue, skena. Kalau di musik nih, yang gue tahu ya lagi-lagi tolong digarisbawahi para penonton, yang gue tahu ini sekecil-kecilnya pengetahuan gue tentang yang gue bicarakan ini. Yang kalau lu nggak jago-jago banget, ya lu nggak bisa hidup di sini. Jago tuh macam-macam ya, entah lu jago mainnya, entah lu jago nyari celah lu bisa di mana masuk, entah lu jago gimana marketing ngepromot diri lu sendiri. Jadi lu nggak bisa. Kalau sekedar biasa-biasa aja kayak gue gitu, misalkan ya gue bisa main gitar tapi bisa, ya udah lu bisa, tapi lu nggak bisa untuk terus-terusan di sini tuh bukan lu, Kram. Nah makanya gue milih ya udah gue jadi guru. Dan lu melakukan apa yang lu bisa aja gitu, bukan yang lu, dan itu bukan dijadikan satu patokan lu harus jadi yang paling baik dari yang lu lakuin gitu loh. Benar. Karena kalau kita jadi, mohon maaf ya, kalau kita jadi seniman murni itu ya kita akan secara tidak langsung kita akan dituntut gimana caranya continuity, and then kita konsistensi, terus kita juga bisa settle di di masanya kita ini supaya kita tetap bertahan di sini, tetap bisa kuat di sini, ini gimana? Nah itu yang susah dan banget. Menurut gue sih orang-orang yang milih jalan itu orang-orang yang hebat banget. Iya. Setelah gue sadari juga ya, dengan segala resikonya kan. Benar. Mereka tuh punya mental kuat, mental bertarungnya tuh kuat banget. Konsistennya luar biasa. Itu nggak, orang-orang kayak gue nih, gue nggak berani gue ngambil jalan itu. Makanya gue sama teman-teman gue tuh yang udah pada punya album, udah bisa main ke sana sini keliling Indonesia segala macam. Gila lu keren banget, Bor. Lu keren banget. Bangga gue, makanya gue selalu nyebut teman gue nih, ini teman gue, yang ini teman gue nih, main sama ini teman gue gitu, itu gue bangga gitu. tapi gini ya, memang gue juga punya teman-teman yang kategorinya udah hebat lah, udah yang dia udah kelasnya mungkin udah di atas banget gitu. Tapi di satu sisi terkadang mungkin ini udah setahun berapa belakangan inilah gitu, gue ngeliat teman-teman gue yang ini, gue jujur ada rasa minder sebenarnya.
ada kayak gue pengen jadi di posisi dia gitu, untuk dalam artian karyanya dilihat gitu kan, dilihat orang, dikenal orang. Tapi balik lagi ya, ketika dia sukses kok gue yang seneng juga gitu, bukan Pasti. bukan gue yang malah apa namanya pengen gue harus saingan dia sama dia tuh enggak. Jadi kayak ya udah, itu emang temen gue gitu. Dan kalau sekarang gue pengennya jatuhnya lebih low profile untuk tidak nyombongin, artinya kayak ini si A temen apa seniman ini padahal temen gue, tapi gue nggak mau yang ini temen gue loh, cuma kecuali orangnya nanya ini si ini hebat banget ya gini-gini, kuliahnya di mana nih misalnya gitu kan, ya kuliahnya kebetulan bareng sama gue, lo mau tahu iya kebetulan dia temen gue, kan lebih enak begitu ya daripada ini temen gue nih gitu. Kalau gue malah bilang kayak misalkan ke orang tua gue, soalnya teman gue lagi main di TV nih kan, mah teman AA tuh. Iya. Oh iya. Kalau itu nggak apa-apa gitu. Kalau itu gak. Cuma kalau untuk menyombongkan. Tapi dalam hati gue, ih teman gue gitu ya. Kok gue nggak bisa ya? Gue jadi gitu sendiri. Iya. Namanya jalan hidup ya beda-beda. Ya itu dia makanya. Tapi gue yakin sih akan satu hal, ketika memang lu pada awalnya tidak seperti mereka ya, kita tidak seperti mereka jalannya yang seperti itu, dengan kita yang terus keep going kayak gini ya, dan artinya konsisten secara perlahan, maybe bakal kelihatan juga sih nantinya, insya Allah gitu ya. Gue sih yakinnya seperti itu, karena gue percaya. Dan mereka juga yang berkesenian itu beberapa juga bilang, lu enak ya Kram, udah begini, lu bisa begini, lu ada begitu gitu. Maksudnya kita nggak tahu sudut pandangnya mereka terhadap kita kan, mungkin mereka juga merasakan, anjir enak banget nih Fikram, atau enak banget nih si Dika nih, kayak gitu juga ternyata ada juga yang kayak gitu-gitu. Intinya memang manusia maka gak bersyukur kali ya. Iya itu makanya bersyukur ya, artinya makanya gue bilang tadi, ketika kita gue sih yakinnya ketika kita terus coba terus, and then kita punya satu yang kita pegang, kita bisa multi dari situ, itu sih yang bisa bikin kita lebih terlihat nantinya gitu. Insya Allah gitu. Bukan merasa tinggi ya, tapi artinya ya bukan merasa tinggi, tapi artinya kita yang penting mah berkah ya. Iya betul, itu dia berkah yang penting. Oke. Nah, tadi udah bicara kita ngajar, bicara di kampus, terus tadi lu juga sempat ngebahas tentang karena lu bercocok tanam, lu main Harvest Moon sekarang gitu. Nah, ketika lu tadi bilang lu mau menjadi rockstar lah ya, katakanlah lu musisi yang kuat, mungkin musisi yang terkenal gini-gini. Dan ketika lu terjun ke ranah pendidikan, menurut lu apa sih yang sebenarnya kita tuju untuk menjadi seorang pendidik ini gitu? Lu punya ketika lu udah tahu, gue di ranah pendidikan, yaudah gue begini deh, atau lu sebenarnya ada yang mau lu capai saat sebelum lu masuk ke ranah pendidikan ini, selain ada. Gue main musik itu sampai sekarang di cita-cita gue ya, gue sih nggak pengen banget kayak manggung kemana-mana gitu, terus perform dengan siapa itu gue nggak ada cita-cita kesana banget sih. Yang gue pengen banget itu gue punya album solo gitar. Oke. Itu gue pengen banget, dan sekarang alhamdulillah on progress sih, karena pandemi ini bikin gue mau nggak mau sering duduk dan di depan komputer kan. Akhirnya gue bisa nyicil materi-materi. Nyicil materi-materi untuk album gue itu. Tapi kalau misalkan kaitannya sama pendidikan, setelah gue kuliah tuh nggak tahu ya ini sesempit-sempitnya pengetahuan gue, serendah-rendahnya pengetahuan gue terkait dengan pendidikan dan pendidikan seni musik. Tapi yang gue lihat itu ketika gue dapet
materi seni musik, kita kan ngajar kan ada tuntunannya kan, nggak bisa kita ngajar kemana-mana sesuka-suka kita, itu kan kita nggak bisa, kita ada panduannya dan kita harus on the track di situ. Setelah materi itu selesai, baru setelah materi yang wajib itu selesai, barulah kita bisa jalan-jalan kemana-mana. Iya nggak sih? Iya. Nah, lagi-lagi nih sesempit-sempit pengetahuan gue ngerasa kayaknya materinya ini nih bisa lebih dari ini deh kalau anak SMA nih, gitu loh. Sama persis. Kalau dikaitin dengan sedikitnya pengalaman gue bermusik dan gue kuliah musik ya. Iya. Kayaknya materinya nih sebenarnya bisa jauh dari ini nih. Kok cuma segini ya? Iya. Atau ini kok materinya kayak gini sih? Ini mah nggak cocok sama pembelajaran seni musik, harusnya yang kayak gini. Lu ngalamin gitu nggak sih? Persis. Nah, mungkin dari semua cabang seni tuh kayak gitu ya, karena kita nggak tahu juga proses penyusunannya kayak gimana. Terus dan mungkin ketika kita pun ditunjuk untuk nyusun gue nggak berani nyebut itu apa namanya kan, si barang itu, si panduan itu, ketika kita disuruh nyusun panduan itu, mungkin kita juga belum tentu bisa lebih baik dari yang udah ada sekarang kan. Tapi gue punya angan nih karena gue udah istilahnya gue udah terjun di sini, dan dengan sedikit itu pengalaman musik gue mau suatu saat si pendidikan seni musik ini bisa lebih aplikatif ke kehidupan sehari-hari. Itu tuh yang pengen banget gue capai ini, karena bisa beriringan kan, gue punya album bisa gue cicil dan gue ngebenerin ini dikit-dikit nih, bisa nih setidaknya untuk lingkup murid-murid gue dulu. Karena materinya gue abisin, jebret, barulah kayak gue buka pintu baru tuh, selamat datang di dunia musik yang sebenarnya, barulah tuh gue kasih yang menurut gue relevan untuk usia-usia mereka dan bisa aplikatif di kehidupan mereka sehari-hari, kayak gitu sih. Gitu ya, jadi itu yang lo oke. Kalau gue justru sambil berjalan ya, kalau lu kan ngabisin dulu nih, ibaratnya materi yang di buku nih lu abisin dulu, and then lu baru ngasih ke anak tuh yang sebenarnya tuh seperti ini gitu. Tapi kalau gue tuh sambil berjalannya gue ketika ngasih materi, misalkan kayak contoh 2 dimensi gitu, gambar 2 dimensi, yang diajarkan ya bentuk-bentuk geometris, lingkaran, segitiga gitu. Tapi gue di situ mengajarkan 2 dimensi itu bukan cuma sekedar gambar datar. Lu gambar arsir pun sebenarnya gambar 2 dimensi, hanya proses tekniknya membuat ilustrasinya jadi 3 dimensi gitu loh. Lebih ke situ. Jadi gue sambil berjalan itu gitu. Iya, kita satu misi sih, artinya iya. Ya, gue bisa. Ada juga sih sebenarnya yang kayak gitu-gitu gue sempilin dikit-dikit, karena memang sebenarnya si pengetahuan yang di luar panduan itu bisa membantu untuk mereka mencapai tujuan yang ada di panduan itu. Betul. Setelah itu habis, nah itu udah suka-suka gue tuh. Gue selalu bilang di awal pertemuan nih, di awal gue ketemu sama murid gue yang baru gitu, gue pasti bilang dengan segala kerendahan hati ya, ini karena memang gue tekankan ke mereka, buang jauh-jauh harapan kalian belajar seni musik itu nyanyi doang. Buang jauh-jauh harapan kalian belajar seni musik itu main gitar doang. Buang jauh-jauh belajar seni musik itu cuma hore-hore doang. Karena sebenarnya ada sisi lain dari seni musik yang jika kalian jalani itu, maka musik akan jauh lebih menyenangkan dibandingkan yang kalian tahu. Gue bilang kayak gitu sih selalu tuh di awal-awal pertemuan. Jadi mereka udah nggak ngarep yang Pak kok udah 2 pertemuan teori mulu sih Pak gitu. Iya. Atau banyakan kok Pak teorinya banyak sih. Jadi nggak ada lagi tuh pertanyaan-pertanyaan itu, karena gue bilang setelah lu tahu teorinya ini dan lu tahu dan lu makan tuh teori itu, lu telan sampai nempel di badan lu, gue kasih materi praktek, lu gak bakal ada masalah. Ketika lu belum tahu, ketika gue kasih langsung praktek atau teorinya belum cukup untuk lu main, langsung gue suruh main, lu pasti bingung mau main apaan. Jadi mereka tuh udah terkondisikan dulu di awal untuk ngikutin apa yang gue arahin ya. Tapi
lagi-lagi ya setiap orang punya metode dan caranya masing-masing kan untuk menyampaikan materi, dan cara gue dengan segala kerendahan hati dan sekecil-kecil pengetahuan gue di dunia musik dan dunia pendidikan ya, gue sampai saat ini gue masih menerapkan cara seperti itu, dan alhamdulillah sih menurut gue sih masih efektif ketimbang gue belum nyoba cara yang lain, tapi menurut gue itu masih efektif dan gue masih jalanin itu. Mungkin dari teman-teman penonton lo ada yang tahu atau punya metode lain ya boleh sharing aja di komen ya. Asik. Oke. Itu tadi makanya ketika kita ngajar tuh ya nggak asal bunyi lah ya. Kita juga punya metode, kita punya cara buat anak murid tuh bisa mengikuti apa yang kita mau gitu. Nah, agak sedikit flashback ke masa-masa kuliah. Tadi gue mempertanyakan lu nyangka nggak bakal jadi guru atau enggaknya. Nah, pertanyaan gue ganti. Nyangka nggak lu dengan lu yang dulu masuk ke jurusan seni musik dan itu orangnya beda semua. Yang kita di luar ekspektasi orangnya tidak seperti ini yang saya bayangkan. Seperti rumah hantu. Gue pernah masuk tuh sekali ke jurusan lu. Kaget gue. Kayak dikerubungin Dementor Harry Potter tuh. Sekali tuh gue baru pertama jurusan gue kaget. Gue awalnya kaget banget sih karena ngelihat dengan segala kebiasaan di situ kan. Iya. Terus dengan kebiasaan gue di rumah, terus di jurusan gue itu bisa dibilang 50% muslim non muslim. Oke. Iya. Nah itu juga rada bikin kaget gue tuh, karena kita di sana dari awal tuh sudah dibiasakan dengan lu nggak boleh baper kalau bercandaan agama. Iya, betul. Nggak boleh baper, dan gue akhirnya di situ justru merasakan, nah ini nih keberagaman nih namanya nih, gue bilang. Bercandanya tuh udah levelan apa ya? Mungkin kalau itu dipublish itu bisa jadi polemik, Bre. Betul. Iya nggak sih? Betul. Kalau bercandaan kita dipublish tuh ya, itu mah udah pasti, wah lu sara lu, wah lu nggak menghormati perbedaan lu, mainnya kata-kataan agama lu nggak boleh lu, kayak gitu-gitu pasti tuh, gue yakin banget. Betul. Tapi karena kita bercandaan kita di situ memang seperti itu, dan setelah dipikir-pikir ya, kalau menurut gue secara pribadi tuh ya harusnya kayak gini, nggak boleh ada baper-baperan gitu, dan seru banget itu seru banget, nggak yang takut ngomong apa-apa baper, ngomong ya apa-apa baper gitu kan, males banget ya, malah nggak asik gitu kan, bercanda lingkungan kayak gitu-gitu ya. Walaupun kalau misalkan parah-parah banget juga sih ya enggak, cuma ya lu nggak bisa baper di bercandaan itu tuh, nggak bisa baper dan lu pasti ketawa, itu enak banget sih. Dan gue nggak bisa ngelakuin itu di luar dari jurusan gue, nggak bisa, karena itu ibarat kata lu larinya tuh di pinggir jurang tuh, kanan lu jurang, kiri lu jurang tuh, lari tuh di situ tuh. Kalau di luar, kalau di dalam itu nyaman banget. Awalnya sih memang gue kaget ya, shock, tapi setelah shock banget lah, gila kali lu ya. Yang kayak gitu-gitu kan nggak bisa tuh kita bercandain di luar tuh, nggak bisa. Iya. Apa ya? Mungkin menurut lo anak-anak saya itu sebenarnya tipikal orang yang bebas tapi mereka juga open minded, atau yang seperti apa sih sebenarnya? Kalau gue ya melihatnya, gue tuh baru benar-benar pertama kayak, mohon maaf, dulu yang namanya ngomong kasar, ngomong jorok itu satu hal yang lumrah lah di kawasan kita gitu ya, di ranah kita itu. Tapi itu bukan jadi patokan lu jadi anak yang jelek, jadi anak yang apa ya, lu ngomong kasar lu mending lu begini. Tapi ternyata mereka justru
ya mereka punya skill, mereka punya kecerdasan yang mungkin di luar yang kita pahami gitu, bisa seperti itu. Jadi mereka tuh menurut gua ketika mereka seperti itu, mereka tuh hanya mencurahkan, ini gue lagi cuma pengen bercanda sama elu, tapi bukan maksud gue ngehina sebenarnya gitu, cuma emang kata-katanya seperti itu gitu nggak sih, maksudnya kayak mereka tuh lebih open minded gitu nggak sih? Iya, bener, open minded itu bener banget, maksudnya apa-apa tuh disikapinya tuh nggak pakai baper dan emosi. Jadi hidupnya tuh lebih nyaman gitu loh. Gue waktu kuliah tuh asli nyaman banget. Waktu gue ngekos ya, gue ngekos tuh gue berangkat ke kampus, even gue kuliah nggak ada pagi, maksud gue nggak ada kuliah pagi jam 8, gue pasti sebelum jam 8 gue biasanya gue udah datang. Buat apa? Buat gue merasakan vibe gue di sana gitu bersama teman-teman gue. Pulang pun ke kosan itu gue pasti, nggak pasti sih, maksudnya lebih sering di atas jam 9 malam, di atas jam 10 malam ngobrol. Setelah dulu kuliah jam 5 gue nongkrong dulu sama teman-teman gue, ngobrol, bercanda dulu dapet, gitu ya. Iya, di balik bercandaan itu juga pasti gue entah itu gue latihan, entah itu gue nanya soal musik ke senior-senior dan teman-teman gue, dan itu juga dapat input banyak tuh gue dari situ. Nyaman banget, dan mereka juga bukan sekedar gaya-gaya ya kan. Gini ya, lu pasti pernah nemuin beberapa murid lu yang nggak tahu ya, ini mungkin pengalaman pribadi gue aja. Jadi ketika si anak ini sudah merasa jadi anak band, bermusik, terus dia merasa menjadi seniman, terus dia merasa hidupnya harus bebas. Itu banyak tuh. Kalau di gue ya, di gue tuh gue pernah beberapa kali mengalami pengalaman kayak gitu tuh. Ketika gue ngasih bimbingan ekskul ke mereka merasa seperti itu. Datang telat, latihan nggak bener, terus gue dapet isu dari teman-temannya juga, dia suka minum karena mengatasnamakan gue musisi, gue kalau mau nyanyi gue harus ini dulu supaya suara gue serak-serak gitu kan. Gue muak banget tuh, itu gue muak banget asli, karena ya nggak seperti itu jalannya, iya nggak sih? Seorang musisi bisa jadi hebat itu ya bukan karena lu datang telat. Iya, musisi hebat itu rajin latihan, dia latihan nggak kenal waktu malah, bukannya malas latihan kan. Musisi hebat itu dia hasil latihan dengan sadar, bukannya dia latihan dalam kondisi mabuk dan lain-lain. Dan lebih lucunya lagi ketika dia mengaitkan ini cerita dari temennya ngadu ke gua, mengaitkan minuman keras itu dengan suaranya dia yang serak-serak gitu biar kayak rocker, katanya. Waduh, gue geli banget, tapi itu gue muak juga kan. Maksud gue mungkin ya dari beberapa penonton di podcast lo ini yang ada yang merasa seperti itu, dan itu buang-buang jauh-jauh deh. Musisi itu dan seniman itu juga pasti latihan banget, ya nggak sih? Iya. Bukan yang sekedar stylenya aja. Lu nggak bisa mengatasnamakan diri lu seniman. Bahkan gue juga agak ngeri kalau misalkan gue bilang gue musisi gitu. Gue juga ngeri. Gue masih sebatas pelajar seni gitu. Gue masih sangat nyaman dibilang pelajar seni. Dan untuk menjadi seniman itu levelannya tuh jauh banget. Lu nggak bisa sekedar lu merasa bebas dan lu merasa jadi seorang seniman gitu, terus lu bertindak semaunya dengan mengatasnamakan seniman itu bebas, terus lu bisa pengen gondrong dengan mengatasnamakan, gua kan anak band pak, ya gue gondrong dong. Ya nggak gitu, Samsul, gue pengen gitu aja rasanya. Itu yang sebenarnya mungkin beberapa dari teman-teman yang nonton nih, ada anak SMA yang belum pernah merasakan bagaimana sih kuliah seni itu. Nah, lo harus ngerasain dulu deh baru
baru lu bisa tahu gitu gimana perjuangannya bisa berkesenian gitu ya nggak sih? Betul. Bisa main alat musik aja, itu juga perjuangannya luar biasa. Nggak bisa lu yang sekedar ngikutin stylenya terus lu menjadi dia gitu. Karena ada murid gue juga gini, Bray. Dia ngidolain banget sama vokalisnya Led Zeppelin. Dia ngidolain banget tuh vokalis Led Zeppelin. Jadi yang dicontoh dari si vokalisnya Led Zeppelin ini, cara dia berpakaian, terus cara dia gaya jalannya, gayanya ketika dia nyanyi, gayanya. Tapi musikalitasnya tuh nggak dilihat sama dia. Itu kan salah ya, maksudnya. Ya kalau lo mau belajar sisi musiknya, bukan sisi stylenya. Betul. Salah banget ketika lo pengen menjadi seperti dia, terus yang lo copycat itu gayanya, bukan musiknya. Harusnya musiknya dulu lu lihat, nanti gayanya bakal terbentuk dengan sendirinya. Kalau menurut gue gitu, dengan segala sedikit kemampuan dan pengetahuan gue di bidang musik ya. Itu pesan sih buat teman-teman yang lagi coba-coba bergaya menjadi seniman gitu ya nggak sih? Iya, jadi apa ya yang kita lihat kayaknya ini gampang. Kayak di gue misalnya cuma gambar doang, cuma ngikutin begini, cuma gini-gini. Ternyata itu nggak gampang, bos. Lu punya, gue punya temen, gue sebut nama nggak ya? Jangan loh. Nggak, yang artinya dia udah sampai detik ini dia udah punya karya yang luar biasa, sampai kerja sama. Kalau positif mah sebut aja. Ya katakanlah gue punya teman Muklai. Kalau lo tahu dia seniman juga, terus dia yang baru banget ini lagi masanya ini adalah dia kerja sama dengan pada kolaborasi sama EVOS, tim EVOS Sport, e-sport itu, dia bikin merchandise-nya. Macan putih itu ya? Yap. EVOS itu ternyata dia bikin kolaborasi seperti itu bikin gitu tuh gak gampang. Bikin kayak gitu tuh dia, lu kalau mau tahu, dia itu orangnya tiap hari, either lu mau kuliah, mau lagi free, mau lagi nongkrong, dia tangannya gambar terus, gak berhenti. Itu sketchbook mungkin kalau dikumpulin lu bisa tumpukan besar lah ibaratnya pada saat itu gitu. Makanya gue pun mencoba untuk, makanya tadi gue bilang gue sempat ada rasa iri ke orang-orang seperti mereka. Gue coba deh kayak gitu, tapi ternyata ya teknik gue, karakter gue tidak sama seperti Muklai ini, tidak sama dengan teman-teman gue. Jadi gue juga lagi mencoba. Nah salahnya gue tidak mengeksplor itu dari dulu. Akhirnya yang gue alami adalah ya udahlah, gue jalanin aja gitu, ngajar, gue berkarya secukupnya. Tapi ternyata itu yang perlu untuk kita nih para seniman, terutama pada guru ya gitu. Jadi bisa buat sampingan juga sih. Oke, dah. Benar. Dari itu cerita-cerita itu, tapi gue mau nanya satu hal dulu. Kalau di seni musik, penampilan tuh paling parah di rambut ya? Doang ya? Paling parah di rambut doang sih. Rambut ya? Artinya secara penampilan baju maksudnya ya yang standar lah. Baju standar. Celana robek-robek tuh ya ada lah beberapa. Kita belum nyebutin kampus kan ya? Boleh aman. aja, nggak apa-apa, aman. Ya itu kan beberapa tahun lalu, Bre. Nggak tahu kalau sekarang. Wah, kan? jauh. Ntar takutnya yang nonton yang sekarang terus mengimajinasikan kampus kita dengan yang kita terangkan kan salah juga takutnya. Iya. Iya, kalau dibandingin sama sekarang jauh. Sekarang udah lebih rapi. Sendal sih, gue pernah kuliah beberapa kali pakai sandal. Itu aja sih paling. Celana robek, sandal, rambut gondrong. Nggak mandi. Itu doang sih. Kaos. Kan kalau jurusan lain kan mungkin harus pakai kaos berkerah minimal. Iya, kan? minimal kaos atau berkerah. Kemeja, celana bahan. Yang enggak sih, kita bener. mah kan ya pakai jeans aja. Iya. Beberapa mata kuliah pakai sandal aja. Yang penting jago. Iya, itu benar.
Iya, kalau lu mungkin di penampilan secara rambut doang di jurusan gua. Nah, itu, di lu gimana tuh? Aduh. Pertama kali gua jadi kan ada mentor ya, mentor kelompok waktu itu MPL tuh. Ya. Gua datang telat ceritanya. Nggak tahu kelompok mana, jurusan gua yang mana gua nggak tahu. Dikumpulin. Itu gua kenal banget satu orang, senior gua 2008. Terus ketika ketemu, ya Allah, ini orang senior atau preman. Lu kalau pernah ngeliat dia rambutnya mohak, badan tinggi gede. Itu dia sekali jadi tinggi gede. Digel namanya, digel. Nggak pernah lihat. Kalau gua waktu pertama kali lihat, ya Allah, ini gue di mana ini, masuk ke jurusan berantakan, kotor, ya Allah, ini shock terapi banget buat gue. Kayak aduh, kayak gue salah masuk jurusan deh. Tapi endingnya gue belajar dari jurusan gue ini, lu kalau nggak ngobrol nggak kenal. Kalau lu kupu-kupu, ya udah lu aja sendiri gitu. Ego, sejago-jagonya lu pasti lebih bego ya gitu. Iya, itu dia. Lu harus ngobrol, paling enggak lu harus ngobrol. Itulah yang gue pelajari. Makanya gue sekarang kalau misalkan kemana-mana ya kayak gini aja, gue kan tipikal, gue baru tahunya gue tuh tipikal orang yang sebenarnya agak cerewet atau agak bawel, pengen tahu ini itu. Akhirnya udah gue bikin podcast aja lah gitu kan, dan kayak gini gue bikin sama lu juga. Jadi apa harus ngobrol, harus komunikasi gitu. Oke, terakhir pesan buat orang-orang yang nonton, mungkin itu siswa ataupun itu guru di masa pandemi ini nih ya. Ini gue udah sering banyak ngomong sama teman-teman gue yang kemarin juga. Di masa pandemi ini nih, apa sih harapan lu sebagai guru, either sebagai musisi juga gitu, yang terjadi di lu sendiri ataupun teman-teman lu dan murid-murid lu? Pertama, harapannya apa? Kedua juga, lu mau memotivasi mereka apa di masa sekarang ini? Oke. Harapan gue ya di kondisi kayak gini nih, harapan gue ya sih semuanya kembali normal ya. Amin. Kembali normal lagi gitu. Amin. Bukan normal yang baru, bukan new normal yang disebut-sebut sama banyak orang hari ini ya. Gue nggak suka new normal itu, gue nggak suka. Iya, oke. Gue maunya normal yang dulu. Iya. Bukan new normal, itu harapan gue tuh. Amin. Soalnya new normal itu ya bukan normal buat gue. New normal ya new normal aja, normal ya normal gue. Beda normal lah pokoknya ya. Beda banget pasti. Itu harapan gue. Terus kalau motivasi gue nih untuk penonton nih ya, secara umum ya, bukan murid dan lain-lain. Kalau lu mau ngejalanin sesuatu itu, lu harus yakin ketika lu ada di posisi itu, berarti lu dibutuhkan di situ. Bukan karena terpaksa, bukan karena apa-apa, ya itu udah qadarullah aja lu ada di situ. Dan percaya deh, pasti ketika lu ada di posisi itu, lu memang dibutuhkan di situ, bukan di tempat yang lain. Exactly. Kayak gitu. Benar banget. Oke, ada lagi? Itu aja. Udah itu aja. Manis nggak sih? Bubar lagi. Tadi udah serius banget ya. Kayak close the door kan. Iya. 5, 4, 3, 2, 1, close the door tuh pas gua ngomong, lu tuh dibutuhkan di sini. Nah, lu tuh harusnya langsung close the door, Bray. Jadi mental lagi nih, kita ketawa lagi. Iya enggak. Bukan kan, gue kan memastikan lu udah gitu kan, udah ngomongnya. Terus tiba-tiba lu ngomong gitu, ya gue ketawa lah. Ya gue gak mau. Udah bener. Gak mau serius banget sih sebenarnya. Motivasi gue buat semua penonton yang ada di sini sih. Tuh, harus yakin kalau misalkan kita ada di suatu kondisi dan posisi, ya lu memang dibutuhkan di tempat itu, bukan karena lu kecebur di situ atau lu terpaksa di situ. Dan ya kita jadi guru ya memang kita dibutuhkannya, ya memang kita jadi guru. Nah, gitu. Ya artinya memang lu dikondisikan seperti itu. Ketika lu memang tidak suka dengan kondisinya, lu mau nggak mau
menurut gue ya, lu mau nggak mau harus beradaptasi untuk bisa kuat di situ. Karena ketika lu mau mencoba keluar pun, endingnya lu balik lagi ya mau nggak mau kan jadi nerima gitu kan. Iya. Betul. Kayak gitulah kata-kata lain itu. Oke, thank you banget Vikram. Udah siap. Gila, kita berapa jam nih? 2 jam hampir. Udah lama banget nih untuk ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget udah dapat motivasi, juga dapat cerita-cerita juga. Dan pelajaran bisa diambil dari podcast kali ini tuh mungkin lebih ke gimana caranya lu bisa bertahan, lu bisa menyesuaikan diri, beradaptasi sama lingkungan yang mungkin baru, mungkin juga lu belum pernah temuin gitu. Dan endingnya lu bakal jadi orang yang dibutuhkan ketika memang lu saat itu sudah berjalan di posisinya itu. Tidak lagi lu wah gue pengennya begini. Ya lu jalanin aja dulu gitu. Nanti lu akan menemukan jawaban dari atas apa yang lu jalani sekarang. Gitu sih. Betul. Gila ya. Setuju banget. Asik. Mungkin bisa di closing sedikit dari permainan gitar nih, kayaknya bisa deh buat closing atau bikin jingle. Lu kerjain gue nih kalau gini. Oke. Ini sedikit riff tuh permainan singkat yang berpola, yang pasti dikenal semua orang, dan ini akan menutup pertemuan kita hari ini. Oke, kalau gitu gue closing dulu ya sebentar ya. Oke, terima kasih udah nonton dan mendengarkan podcast Dika Dagu Podcast sampai belibet ya gitu kata gue. Terima kasih yang udah nonton dan juga sudah mendengarkan Dika Dagu Podcast. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe akun YouTube Dika Dagu, dan juga untuk akun YouTube-nya Vikram. Iya boleh. Di mana YouTube-nya? Vikram Fahru Razi. Ntar ada nih ya di tampilannya di sinilah ya, di mana lah tuh kayak ada ya. Oke, makasih juga buat yang udah share dan juga udah komen. Oke, untuk kualitas video atau tampilan lebih baik coba saling komen ya, apa yang kurang atau apa yang butuh ditambah-tambah, jadi ntar bisa kita kolaborasikan dengan lebih baik lagi. Oke? Terima kasih atas waktunya Vikram, terima kasih. Sorry udah ganggu. Thank you juga. Kapan-kapan boleh lagi nih kayak gini, seru juga. Oke, boleh. Amin. Insyaallah nanti gue atur waktunya ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Stay healthy, always grateful, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vikram Fahru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dik. Mana katanya lu mau main? Udah itu tadi gitu. Tet.